Para gamer pecinta frame rate, video ini mungkin buat kamu. Kita sekarang akan bahas AMD FSR. FPS gratis. Nggak gitu sih. Tapi anyway, lihat gameplay berikut ini aja. Ada sebuah game, Godfall, jalan di hampir 30 FPS. Nah, sekarang dengan satu setting tambahan di optionsnya dia, gitu ya. Kita ganti itu yang Fidelity FX Super Resolution. Dan setelah kita ganti, dia jadi lebih playable. Sekarang hampir masuk ke 50 FPS frame rate-nya. Nah, peningkatan ini dilakukan tanpa penurunan kualitas visual yang berarti, setidaknya menurut klaim AMD yang harus kita buktikan nanti. Nah, tertarik untuk lihat lebih dalam lagi? Mari kita bahas. Halo teman-teman, gue Alfa dari Jagat Review dan juga Jagat OC. Seperti tadi kita lihat, kita kali ini akan membahas AMD FSR, atau mungkin singkatan resminya adalah Fidelity FX Super Resolution. Ini adalah sebuah teknologi atau metode upscaling dari AMD untuk menghasilkan gambar resolusi tinggi dari input berupa gambar dengan resolusi rendah. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita akan bahas mengenai upscaling dulu. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, upscaling dalam konteks computing di sini bisa berarti meresize sebuah gambar resolusi rendah untuk ditampilkan pada display resolusi tinggi. Ya berarti gambar tersebut akan di-stretch istilahnya. Nah, mungkin gampangnya lihat berikut ini aja deh. Ini kita ada sebuah gambar 1080p, kita ingin tampilkan di layar 4K gitu ya, yang berarti gambarnya harus di-stretch. Setelah kita stretch gambarnya akan jadi agak pecah ya, walaupun kita dapat full screen gitu kan, dibandingkan gambar 4K native. Itu ya, lumayan beda. Ini yang agak pecah tadi, sama ini yang 4K native. Harusnya cukup kelihatan itu. Nah, idealnya resolusi konten yang kita tampilkan memang sebaiknya sesuai dengan resolusi display. Tapi dalam konteks gaming ini nggak 100% bisa dilakukan all the time. Gitu ya, karena makin besar resolusinya, makin besar juga beban prosesnya. Kadang-kadang menampilkan gambar resolusi rendah ini sebuah sebuah pilihan, sebuah kompromi yang harus diambil untuk bisa mendapatkan performa yang memadai. Ini biasa dilakukan dengan berbagai teknik sih, ada namanya temporal upscale, checkerboard rendering, tapi itu nggak kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini adalah teknik upscaling dengan mempertahankan detail. Itu yang dilakukan oleh AMD FSR. Yuk kita lihat cara kerjanya AMD FSR dulu. Nah, jadi ini adalah langkah pertama. Di sebelah kiri tersebut teman-teman lihat ada gambar yang diambil dari resolusi native 4K. Kemudian resolusinya kita turunkan jadi 1440p. Itu langkah pertama. Semoga kelihatan walaupun agak susah karena ada kompresi YouTube, cuman kita bisa lihat gambar di kanan itu mungkin agak lebih soft, kemudian edge-nya sedikit lebih kabur dibandingkan yang resolusi native 4K. Di sini, ini baru langkah pertama, tapi kita bisa lihat perbedaan performanya jauh sekali. Yang di sebelah kiri itu 30 FPS-an, di sebelah kanan 1440p-nya itu 60 FPS lewat. Di sini, kemudian ada langkah berikutnya dari FSR. Di sini FSR akan melakukan upscale dan sharpening untuk mengembalikan detail. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu 1440p yang di stretch ke 4K gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah teknik FSR AMD, di upscale dan di sharpen sehingga beberapa detail yang tadi hilang kurang lebih bisa dikembalikan untuk menyerupai gambar native 4K. Mungkin ini perbandingannya. Kita bisa lihat sebelah kiri itu native 4K, dan yang di sebelah kanan itu yang kita sebut dengan AMD FSR dengan preset quality namanya. Sebetulnya kalau kita nggak pixel peeping, agak susah sekali untuk lihat perbedaan kedua gambar tersebut. Dan kita bisa bilang gambar ini hampir identik, tapi dengan performa yang segitu besarnya beda. Gitu ya. Nah, itu konsep kerja dari FSR. Nah, terus apa bedanya Fidelity FX Super Resolution ini dengan berbagai teknik AMD yang lain? Dulu ada tuh namanya Fidelity FX CAS gitu ya, Contrast Adaptive Sharpening. Dan ini yang membuat banyak orang akan ketukar tentang Fidelity FX CAS dengan FSR. FSR bukan Fidelity FX CAS. Dan jelas sekali bahwa FSR itu juga bukan Virtual Super Resolution, teknologi lamanya AMD. Itu nggak ada hubungannya. CAS itu adalah sebuah teknik untuk melakukan sharpening, di mana dia bisa mengembalikan sedikit detail yang hilang
gitu ya. Cuma cara kerjanya sedikit berbeda dengan FSR. Mungkin lebih gampangnya kita lihat contoh berikut ini aja. Nah, kita lihat di sini, di sebelah kiri itu adalah 1440p dengan kita kasih sharpening. Tapi bukan FSR ya. Yang sebelah kanan itu adalah hasil FSR. Internal resolusinya sama, 1440p juga, tapi dia di upscale dan di sharpen dengan FSR, masuk ke 4K. Kita bisa lihat yang di sebelah kiri itu ada beberapa kesan, ya walaupun ini sangat tergantung konten juga, di mana di sebelah kiri itu kelihatan kayak agak over sharpen. Ada beberapa image yang jadi over sharpen, kemudian mungkin saat dia gerak nanti itu akan agak sedikit kayak flicker, atau ada yang bilang itu crawling artifact. Jadi tadi seenggaknya kita bisa lihat sedikit perbedaan antara Fidelity FX Cache dan juga FSR. Nah, di sini salah satu hal yang cukup signifikan adalah FSR ini bukan datang dalam bentuk driver options gitu yang bisa kita hidupkan all the time. Tapi dia butuh diimplementasi oleh si developer game-nya. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa FSR hanya akan aktif kalau ada developer game yang mengimplementasi FSR tersebut. Gitu ya. Kayak mungkin gampangnya lihat contoh berikut ini Anno 1800, jadi ada opsinya. Gitu, ntar kelihatan kayak gitu, ada Fidelity FX Super Resolution, kemudian ada berbagai preset di dalamnya. Itu kan nama presetnya macam-macam. Presetnya ngapain sih? Mungkin gue jabarkan sedikit berikut ini, tuh ya. Oke, kelihatan di situ ada preset namanya Ultra Quality sampai dengan Performance. Ultra Quality dan Quality menargetkan kualitas gambar setara native, yang berarti gambarnya harusnya nggak segitu bedanya jauh dengan resolusi native. Dan di situ versi balance dan juga performance ditujukan untuk pushing frame rate walaupun sudah mengorbankan kualitas gambar gitu. Nah, FSR akan mengatur resolusi internal dari game rendernya gitu kan dengan nilai seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di situ di setting ultra quality, AMD masih menggunakan sekitar 77% resolution scale, di quality dia masih ada di 66%, sampai dengan performance itu ada di sekitar 50%. Jadi di sini FSR akan menurunkan internal resolution dari game tersebut, dan itu macam-macam tergantung dengan target resolusi yang kita pilih. Itu ya teman-teman tadi bisa lihat ada di 4K, ada di 1440p, ada di 1080p. Terus bedanya apa dengan NVIDIA DLSS? Nah ini yang penting, bahwa FSR dan DLSS walaupun cara istilahnya konsepnya sekilas mirip, tapi cara kerjanya jauh sekali berbeda. Jadi kalau NVIDIA DLSS di sini, dia menurunkan resolusi dulu, betul, tapi rekonstruksi gambar berikutnya dilakukan dengan bantuan deep learning atau AI. Gitu ya. Lalu DLSS juga memanfaatkan informasi dari frame sebelumnya dan juga motion factors untuk memberikan image stability yang lebih baik, untuk meminimasi istilahnya kayak crawling atau motion artifact dari saat kita lagi jalan atau ada image yang bergerak. Jadi gambarnya lebih stabil saat di DLSS. Dan itu adalah metode yang dilakukan oleh NVIDIA. Di sini FSR melakukan yang AMD sebut dengan namanya spatial upscaling ditambah dengan sharpening. Dan kalau kita lihat dari segi kompleksitas, jelas FSR jauh lebih sederhana dibandingkan apa yang NVIDIA kerjakan dengan DLSS. Keduanya punya plus dan minus. Di sini DLSS kita udah lihat sejauh ini, gue udah pernah bahas bahwa image quality dari DLSS ini terbukti cukup baik gitu ya, tapi kita butuh hardware spesifik. Kita butuh Tensor Core yang sekarang hanya ada di GeForce RTX. Ini FSR kayaknya mencoba menargetkan area di mana yang jadi sedikit mungkin bertolak belakang dengan DLSS. Di mana yang pertama, integrasinya mudah dilakukan. Jadi nggak segitunya kompleks karena prosesnya menurut AMD sederhana gitu ya. Walaupun gue nggak punya input dari developer juga, gue nggak tahu bagaimana mereka berpikir soal FSR. Dan yang paling penting di sini, salah satu key point-nya FSR adalah bekerja di banyak hardware. Ya nanti kita akan bahas gitu. Dan dia tidak butuh hardware spesifik seperti DLSS. Dan AMD akan bilang ini nanti cross-platform, bahkan punya potensi untuk jalan di konsol. Misalnya ada developer yang mau mengerjakan, dia bisa berjalan di berbagai API, DX12 jalan, DX11 jalan, Vulkan jalan, dan tentunya dia juga open source seperti rata-rata teknologi yang dikembangkan oleh AMD. Hardware apa aja yang bisa disupport oleh FSR? Kita bisa lihat berikut ini bahwa dari GPU modern seperti RDNA 2 sampai ke Vega dan juga Polaris RX 500 atau RX 400 series itu disupport. Dan kita bisa lihat nggak cuma discrete graphic, ada integrated graphics yang disupport juga
untuk bekerja di FSR. Jadi Ryzen yang dalamnya ada integrated Vega atau APU gitu ya. Dan juga laptop juga termasuk, laptop GPU termasuk, dan laptop APU juga termasuk. Itu adalah salah satu istilahnya keunggulan FSR di mana AMD menargetkan sebanyak mungkin hardware untuk bisa memanfaatkan teknologi ini. Salah satu hal yang unik dari FSR adalah AMD pernah menguji bahwa teknologi FSR ini berjalan di graphic card Nvidia. Mereka pernah menguji ini di beberapa GTX 10 series gitu ya, dan berarti generasi berikut-berikutnya juga kemungkinan jalan. Di sini AMD bilang bahwa oke, berarti FSR ini juga jalan di GTX 10 series dan beberapa GPU lain dari Nvidia gitu ya. Cuma yang perlu dicatat di sini adalah AMD hanya membuktikan kalau itu jalan. AMD tidak akan memberikan technical support untuk pengaktifan FSR di Nvidia. Kalau Nvidia mau optimize entah itu dari segi konteks quality maupun performance, itu terserah Nvidia gitu. Di sini lebih penting daripada hardware support adalah karena tadi FSR ini hanya bisa disupport oleh titel-titel tertentu. Saat gue tes ini sayangnya cuma ada beberapa gitu ya. Gue dikasih sekitar 5 key, cuman yang gue pakai di sini hanya 4. Anno 1800, ada Godfall, Rift Breaker, dan juga Terminator Resistance. Itu yang akan gue pakai buat pengujian gue nanti. AMD sendiri nanti bilang mereka akan menghadirkan lebih banyak gitu ya. Tadi kita bisa lihat di situ ada menarik sih, ada Dota 2, ada RE8, ada Far Cry 6. Dan sayangnya tuh di masa mendatang kita belum bisa menguji itu sekarang. Kita langsung masuk ke bagian ruang lingkup sama metode pengujian gue aja. Oke, nah sekarang gue harus kasih tahu dulu bahwa pengujian FSR ini memang cukup terbatas gitu ya. Kejar tayang 4 hari gitu. Dan hampir semua game di sini masih versi beta, jadi bisa dibilang ini lebih ke arah preview sebetulnya daripada review. Nah, gue masih akan mencoba melakukan pengujian analisis image quality-nya karena itu penting sekali untuk lihat upscale ini berguna apa enggak, dan juga performance ekstra yang didapatkan. Untuk testbed sendiri, gue mungkin kali ini agak sedikit beda ya. Gue nggak menggunakan hardware desktop, gue menggunakan semuanya laptop. Di sini kita punya ROG Strix G15 dipinjemin gitu kan, lumayan. Ada Ryzen 959HX di sini dan juga RX 6800M. Dan selain RX 6800M discrete-nya, gue juga bisa menguji FSR ini di integrated Vega 8-nya dia gitu ya. Kemudian laptop tambahan di sini ada laptop daily driver gue NVX 360 yang pakai 4700U. Di situ ada IGP Vega juga yang bisa gue pakai. Laptop terakhir di sini adalah laptop tes lama gue, yaitu di sini Strix G553 VD. Ini pakai 77HQ sama GTX 1050. Jadi gue bisa ngetes di GTX 1050-nya jalan apa enggak FSR-nya, dan juga masih ada Intel UHD Graphics 630. Gue nggak berharap banyak, cuman mari ntar kita coba tes aja. Nah, kita mulai masuk aja ke bagian image quality dulu aja kali ya. Nah, mungkin sedikit disclaimer bahwa image quality ini mungkin agak susah kelihatan di YouTube karena YouTube akan sedikit mengkompres, dan mungkin bukan sedikit, banyak mengkompres image-nya gitu kan. Nah, nanti sangat disarankan lihat artikel gue aja. Di sana nanti gue kasih Google Drive dan juga berbagai perbandingan dengan image dan juga video 4K mentah. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat lebih jelas daripada di video ini. Mungkin kita lihat dulu di sini bagian preset gitu ya, jelasin bedanya antara ultra quality, balance, performance, dan lain-lain. Kita lihat di sini dulu bahwa di bagian Godfall gitu ya, ini game pertama yang disupport sama AMD saat mereka umumkan. Kita bisa lihat ini side by side, kiri tuh native, yang kanan tuh ultra quality. Mungkin masih kelihatan jelas ya, ultra quality-nya belum terlihat ada perbedaan di sini. Bahkan beberapa teman gue bilang bahwa ultra quality-nya sedikit lebih bagus daripada native gitu ya. Kita lihat berikutnya di sini di bagian quality. Di sini di quality juga, kecuali kita pixel peeping banget, kita jaraknya dekat sekali dengan layar, masih terlihat mirip dengan native. Tapi saat kita pindah ke balance, kita udah bisa perhatikan bahwa tekstur daunnya di situ yang merah di atas itu udah mulai kayak soften gitu ya, udah mulai lembut di situ, udah mulai kelihatan nggak wajar di situ. Dan saat kita pindah ke performance, di situ kita sudah mulai lihat blur di berbagai area di gambarnya. Yang jelas sudah menunjukkan image quality-nya udah lumayan beda jauh sama versi natifnya. Ini di skenario upscaling ke 4K. Bagaimana kalau kita upscale ke jumlah pixel lebih kecil seperti target 1080p? Ini challenging sekali untuk si upscaling algoritmnya. Kita bisa lihat berikut ini, di 1080p ultra quality-nya masih kelihatan serupa dengan native gitu ya, karena native juga relatif kabur dibandingkan native 4K tentunya. Dan ya masih kelihatan acceptable. Saat kita pindah ke 1080p quality di situ, kita udah mulai lihat perbedaan.
edge dari daunnya, pinggir-pinggirannya dan juga beberapa permukaan di situ udah mulai kelihatan gak natural. Dan saat kita pindah ke balance di situ, objek tipis-tipis di situ udah mulai kayak membaur, gambarnya makin kabur gitu ya. Dan pastinya di performance, image-nya di sini udah mirip kayak apa? Udah mirip kayak watercolor filter mungkin. Jadi udah betul-betul nggak menyenangkan untuk dilihat dan nggak nyaman untuk main di kondisi seperti begini. Nah, kita lihat contoh berbagai aset game lain gitu kali ya saat kita ada di ultra quality di sini, mungkin sebagai ilustrasi aja. Di sini kita bisa lihat Terminator di situ. Cukup oke bagian yang ultra quality-nya. Bahkan beberapa teman-teman gue yang gue blind test di ultra quality, mereka bilang ultra quality-nya sedikit lebih bagus daripada si native 4K-nya. Kemudian kita pindah ke game Rift Breaker di sini. Batunya kelihatan tajam di FSR ultra quality tersebut, tapi kalau kita lihat agak sedikit dekat, rumput atau vegetation di situ agak blur kalau kita benar-benar perhatiin gitu ya. Nah, saat kita pindah lagi ke game Anno 1800, kita bisa lihat di sini di berbagai preset FSR, bangunan detailnya nggak segitunya terganggu. Jadi bahkan di FSR yang mentok istilahnya performance sekalipun, bangunannya masih kelihatan cukup jelas saat kita zoom in. Tapi di situ ada bagian pagar di atas itu ya, fence gitu. Teman-teman bisa lihat itu kabur saat kita pindah mode FSR. Jadi di native-nya pagar masih lumayan kelihatan. Saat kita pindah FSR mode performance itu mulai hilang pagarnya istilahnya gitu. Dan saat kita gerak juga itu istilahnya kayak hilang timbul gitu. Dan itu mungkin noticeable bagi beberapa orang. Oke, itu bagian image quality, tapi seperti tadi gue bilang bahwa gue sangat menyarankan teman-teman lihat di artikel gue, masuk ke bagian Google Drive-nya, di situ ada linknya nanti gue kasih, dan lakukan perbandingan image quality di sana, karena mungkin aset mentah di situ, video mentah dan image mentah di situ lebih mudah untuk dilihat istilahnya perbedaannya gitu kan, baik teman-teman pakai monitor 1080p ataupun 4K atau yang lain. Sekarang kita masuk ke bagian performance, nih gue bahas singkat aja soal performance. Kita bisa lihat ini pengujian performance di RX 6800M. Itu pengujian performance kita bisa lihat di situ saat kita jalan di 4K dulu gitu ya. Di sini kita bisa lihat peningkatannya ke FSR-nya rata-rata oke, bahkan dari native ke istilahnya ultra quality aja itu masih ada peningkatan yang lumayan signifikan gitu ya. Kalau native-nya itu rata-rata kita bisa dapat di 30-an FPS, ultra quality sampai quality-nya bisa 40-50 FPS, bahkan bisa lewat tergantung dengan gamenya. Bagaimana saat kita pindah ke 1080p? Gamenya masih sama dan kita masih menggunakan RX 6800M ini. Kita bisa lihat di situ bahwa peningkatan performance-nya nggak setinggi saat kita jalan di 4K tadi. Kecuali Rift Breaker, game-game lainnya menunjukkan peningkatan relatif minimal. Dan ini bisa terjadi karena banyak hal. Dimana FSR ini sama halnya dengan teknik upscaling yang lain, dia akan membantu kalau kondisinya GPU bound. Jadi saat istilahnya GPU bukan jadi limitasi performance, banyak limitasi lain. Bahkan kadang-kadang ada beberapa engine game tertentu yang nggak scaling ke istilahnya FPS yang super tinggi gitu. Jadi kita bisa lihat peningkatan performanya di 1080p nggak segitunya tinggi. Mungkin nggak segitunya worth it untuk dilakukan gitu. Karena saat kita menggunakan 1080p dan juga FSR, ada beberapa mode FSR yang gambarnya nggak enak dilihat seperti FSR performance. Nah ini udah tes lagi, gue menggunakan Radeon Vega 8 IGP yang ada di laptop ini gitu ya. Kita bisa lihat hasil berikut ini, masih ada gain yang cukup lumayan. Karena di sini kelihatan bahwa APU ini kan kemampuan grafisnya terbatas dan juga di setting 1080p dia sangat mungkin untuk GPU bound. APU yang tadinya nggak kuat main game di 30 fps 1080p akhirnya bisa jadi dapat 30 fps lebih sedikit saat kita gunakan FSR ini ya. Mungkin kita nggak bisa berharap APU-nya jadi bisa main game di 60 fps atau lewat gitu. FSR itu bukan sulap, nggak bisa kayak begitu. Tapi ada gain yang cukup lumayan dari FSR ini. Dan berikutnya sekarang kita masuk ke bagian yang disebut mungkin unsupported gitu ya, kayak GTX 1050. Kita coba aja, ternyata GTX 1050 ini masih ada peningkatan performance di berbagai kondisi yang membuktikan berarti FSR-nya jalan di GTX 1050. Walaupun sejujurnya gue ada hal yang aneh sih saat gue pengujian, gue nggak tahu ini bisa kelihatan ke teman-teman apa enggak. Jadi di Terminator Resistance itu kelihatan kayak ada apa ya, kayak ada artifact sedikit, jadi ada kayak gambar yang flicker gitu
saat gue lagi jalan, dan juga saat kita gerak kesannya gambarnya tuh agak kabur, dan itu berhenti saat kita stand still. Gue nggak tahu ini isolated cuman spesifik di sistem gue juga apa di orang lain ada yang ngalamin kayak gini. Dan pengujian terakhir gue di sini dengan IGP UHD 630, kelihatan sekali bahwa UHD 630 ini lemah banget. Kita main di Anno 1800 di situ, dia cuma dapat 17 FPS gitu ya. Saat kita pindah ke FSR quality sekalipun di 1080p, di situ dia dapat 24 FPS. UHD 630 ini bisa menjalankan FSR, cuman sayangnya peningkatan performance-nya nggak segitunya berarti untuk mengubah gameplay. Yuk kita masuk ke bagian kesimpulan aja. Baik, kita sampai ke kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah FSR bekerja sesuai dengan klaim AMD? Kita lihat peningkatan performa. Betul. Kita lihat di beberapa kondisi, penurunan image quality-nya hampir tidak terasa. Bahkan ada yang teman-teman gue di blind test bilang bahwa image setelah FSR terutama ultra quality bisa lebih bagus daripada native. Seenggaknya itu yang mereka lihat gitu. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah ada limitasi dari teknologi ini dan ada beberapa aspek yang akan bermain saat kita bicara seputar kualitas dari upscaling yang dihasilkan oleh FSR. Aspek pertama adalah resolusi target. Resolusi target yang kita capai itu berapa? Mau upscale ke 1080p, mau upscale ke 1440, atau kita upscale ke 4K. Kelihatannya di sini sejauh pengujian gue FSR ini efektif saat kita upscale ke resolusi tinggi, ke 4K seenggak-enggaknya gitu ya. Gue nggak tahu dengan 1440p, sayang itu nggak gue uji di sini. Dan juga aspek berikutnya adalah besar layarnya. Layar berapa? Layar 15 inci laptop, 24 inci desktop, atau 32-40 inci TV gitu kan. Kemudian jarak pandang ke layarnya juga, kita di desktop viewing distance di sini atau kita pakai TV gede di ruang tamu, itu juga nanti akan mengubah persepsi kita terhadap upscaling-nya optimal apa enggak. Dan juga tentunya skenario terbaik FSR kalau kita lihat dari sisi kualitas di situ adalah upscale ke 4K. Dan di sini senggangannya di monitor macam-macam di 27 sampai 32 inci, kemudian jarak pandang desktop. Di sini mode quality masih terlihat bagus. Sayangnya mode balance-nya itu udah mulai kelihatan agak kabur. Tapi kalau teman-teman menggunakan TV 32 sampai 40 inci kemudian ditaruh di jarak pandang ruang tamu gitu ya, mode balance-nya bahkan mungkin mode performance-nya masih kelihatan oke. Dan itu tergantung jarak pandang gitu. Nah, itu di skenario resolusi tinggi. Bagaimana skenario resolusi rendah? Kalau kita bicara upscale ke 1080p, di sini kelihatannya cuma mode ultra quality yang masuk akal. Jadi kalau teman-teman pakai monitor kayak gua 1080p 24 inci, cuman ultra quality yang masih bisa ditoleransi. Tapi di sini kalau teman-teman menggunakan laptop kecil kayak di sini gitu ya, 13 inci 1080p, mungkin FSR-nya bisa jalan di mode quality tanpa teman-teman notice perbedaan image quality-nya. Nah, dari segi performance, extra performance yang ditawarkan, FSR tadi jelas memberikan performa maksimal kalau kondisinya GPU bound, bukan kondisinya CPU bound atau limitasi yang lain-lain dari engine atau yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita bicara skenario paling buruk untuk FSR adalah target resolusi rendah dan gamenya CPU bound. Itu mungkin skenario di mana kita nggak dapat peningkatan image quality, dapat penurunan gitu kan, dan kita nggak dapat peningkatan frame rate yang segitunya berasa gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman mau menggunakan FSR itu ya kondisinya berarti harus GPU bound. Nah, AMD sempat klaim bahwa kita bisa mendapatkan peningkatan performance yang lumayan besar gitu, sampai up to 2 kali atau lebih. Ini sebetulnya valid aja, tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah mode yang menghasilkan peningkatan performance luar biasa tersebut, mungkin sesuai dengan klaim AMD lebih dari 2 kali, itu ada di mode performance. Dan mode performance ini bisa jadi nggak sesuai untuk matanya beberapa orang. Dan di sini mungkin sebagai catatan lagi bahwa bisa jadi FSR ini nggak cocok buat gamer-gamer yang selalu wajib kudu mesti pakai native resolution. Gue pernah dengar di komunitas ada yang kayak begini, bahwa ada beberapa gamer yang kelihatannya lebih peduli sama pixel count dari game yang mereka mainkan dibandingkan actual image quality-nya gitu. Solusi upscaling seperti FSR ini jelas adalah sebuah kompromi, walaupun kompromi yang bisa optimal di beberapa kondisi gitu ya. Image quality loss-nya minimal, performance ekstranya termasuk masuk akal gitu. Jadi untuk penurunan image quality yang nggak segitu jauhnya kita dapat performa ekstra. Tapi kalau Anda adalah seorang gamer yang lebih peduli akan pixel count, wah gue main di 4K atau di 8K dibandingkan actual quality yang bisa dilihat sama mata, FSR nggak cocok. Dan mungkin yang teman-teman lebih tertarik di sini, bagaimana kalau FSR lawan
DLSS. Dan jelas sekali kita nggak bisa bandingin keduanya karena gamenya nggak sama. Gue belum lihat ada game yang mensupport DLSS dan FSR sekaligus. Walaupun kalau ada itu akan sangat menarik kali untuk diuji. Dan walaupun di sini kalau seandainya gue bisa bilang secara sekilas, secara subjektif, walaupun ini nggak perbandingan langsung, FSR kelihatan lebih butuh banyak pixel untuk bekerja optimal. Kayak tadi ya, misalnya saat kita jalan di 4K gitu ya, kita butuh untuk gambarnya ada di 1440p untuk optimal gitu, deket banget dengan jarak 4K. Sedangkan beberapa implementasi DLSS yang gue lihat, kita upscale ke 4K dari base-nya 1080p itu masih terlihat wajar di mata. Gue bisa di blind test dan mungkin bisa sekali terkecoh gitu dengan DLSS yang base-nya 1080p. Sedangkan kalau FSR base-nya 1080p, kita upscale ke 4K, perbedaan image quality-nya sudah bisa jadi kerasa di situ. Dan sebagai tambahan, di sini mungkin ada yang bilang, wah tapi DLSS itu close, dia proprietary gitu kan, FSR tuh open gitu. Berikut ini pendapat gue. Gue berpendapat bahwa open itu nggak selamanya efektif dan proprietary standard nggak selamanya jahat. Apalagi kalau kita lihat dari sisi bisnis gitu kan. Open itu ada yang bagus seperti FreeSync, kemudian proprietary standard itu ada yang bagus seperti Compute API CUDA gitu. Keduanya nggak ada yang kalah penting menurut gue, walaupun gue sebetulnya prefer open, tapi kedua standar tersebut, open standard dan proprietary standard, itu tetap dibutuhkan user, karena user yang penting punya banyak pilihan dan usernya yang bisa milih. Masuk ke bagian penutup gue soal harapan di FSR, senjata utamanya FSR adalah adopsi yang luar biasa dari developer. Jadi kalau memang AMD bilang bahwa integrasi FSR ini mudah, dia betul-betul cross-platform karena dia support juga banyak platform, banyak hardware. Kalau memang ini betul-betul dicari developer dan banyak developer yang mengimplementasikan FSR, ya kita bisa lihat bahwa FSR ini akan istilahnya lumayan jadi terkenal dan itu akan membuat berbagai teknologi ini ya bisa diakses banyak orang. Tapi ingat bahwa walaupun sebagai user, kita sebagai user dapat frame rate gratis, ada developer di luar sana harus kerja untuk implementasi FSR. Dan jelas di sini bahwa AMD nggak bisa lepas tangan, cuman bilang bahwa hey kita punya FSR silahkan pakai gitu. Gue bilang di sini bahwa AMD betul-betul harus kerja keras, datengin para developer untuk bilang kita punya solusi ini dan silahkan implementasi solusi ini. Kita bisa bantu istilahnya kayak gitu. Dan gue berharap AMD mengerjakan ini. Di sini harapan juga bagi industri gaming secara keseluruhan. Kalau FSR dapat banyak sorotan di sini, ini akan membuat berbagai solusi upscaling secara software yang lain juga dapat highlight. Gitu kan. Di sini sebetulnya kayak Unreal tuh punya temporal super resolution, itu gue tertarik sekali untuk coba gitu kan, dan hopefully di satu poin gue bisa bandingkan antara solusinya Unreal dan solusinya AMD gitu. Dan di sini yang terjadi adalah kita sebagai user dapat pilihan untuk mendapat extra performance dan juga visual quality loss yang minimum. Kurang lebih begitu aja video dari gua. Ini semua testingnya betul baru di bagian gaming karena AMD bilang memang FSR itu khusus buat gaming. Gue tidak melihat apakah FSR bisa dipakai dari segi content creation. Tapi gue masih akan menguji ini di berbagai skenario. Seenggaknya sementara itu dulu untuk sekarang. Gue Alfa dari Jagat Review Jagat Oce. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.